Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengikuti acara Zoom ilmiah kegiatan rutin kita, yaitu kuliah subuh, yang kali ini yang akan dibacakan oleh Dr. Asyuma Reda, spesialis ortopedi, dengan judul Non-Operative Management of Forearm Fracture. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian, Bapak SPS Dr. Rizky yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan staf pengajar, kemudian kepada senior residen dan rekan-rekan residen yang sudah hadir pada acara Zoom kali ini. Baik, langsung saja kita mulai acara Zoom kuliah subuh kita pagi ini. Kepada Dr. Asyuma Reda, kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Bagian, Bapak KPS dan Bapak SPS, serta semua staf yang ada dan seluruh PPDS atas kesempatan diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai saja. Saya kuliah subuh pada pagi hari ini. Tentang hari ini saya akan memberikan tentang non-operative management dari forearm fractures. Next slide. Baik. Ini topiknya pagi ini bagus ini ya, mengenai konservatif management forearm fracture. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan, reduksi lalu pasang gips gitu ya. Jadi banyak sekali biomekanik yang perlu kita pahami di antebrachi ini. Nah, ini saya lihat 3 slide pertama ini bagus sekali. Jadi tolong PPD semua memperhatikan dengan baik ini ya. Jadi mengerti gitu bagaimana cara menata laksananya. Kita masuk ke mekanisme non operatif dari forearm fracture. Jadi forearm itu terdiri dari dua tulang utama. Yang pertama radius dan ulna. Jadi dari segi bentukannya itu ada yang menyebutkan bahwasannya radius dan ulna ini diibaratkan sebagai suatu cincin ya, mirip-mirip kayak pelvic ring itulah. Jadi dia kalau ada yang fraktur salah satu, maka untuk fungsinya yang dari radius dan ulna itu akan terganggu. Makanya radius forearm ini ada yang mengibaratkan bahwasanya forearm ini disebutkan seperti mirip-mirip kayak pelvic ring itu dia. Kalau ada yang patah satu, jadi salah satu fungsinya akan berkurang. Nah, jadi ulna itu bentukannya lebih lurus dibandingkan dari radius. Jadi dari ulna itu sebagai aksis dari radius, yang mana fungsi radius ini adalah pronasi dan supinasi itu dari radius, karena radius itu memiliki radius yang berbentuk bundar, di mana ulna itu yang sebagai aksisnya. Jadi radius itu dia berputar mengelilingi ulna. Nah, di mana radius dan ulna ini dihubungkan oleh suatu ligamen yang cukup kuat, yaitu interosseous ligamen dari proksimal sampai ke distal. Oke, next slide. Komponen utama pada radius dan ulna, bukan komponen utama ya, ada deforming force atau deforming muscles pada radius dan ulna ini. Pada radius dan ulna ini kita bagi menjadi 3 segmen, di mana masing-masing bagian ini memiliki peranan masing-masing. Yang pertama, di bagian proksimal dari radius itu ada
biceps yang ditunjuk dengan nomor 1 ya, biceps dan supinator, di mana biceps itu dari yang berfungsi untuk fleksi dari forearm, dan juga supinator dengan sesuai dengan namanya, supinator itu berfungsi sebagai mensupinasikan dari forearm. Dan yang middle third dari forearm itu ada pronator teres yang ditunjukkan dengan nomor 2. Sesuai dengan namanya pronator teres, pronator berarti fungsinya mempronasikan. Sementara di bagian distal itu ada pronator quadratus, dia dari distal radius sampai ke distal ulna. Fungsinya juga mirip dengan pronator teres, jadi memfungsikan dari forearm untuk pronasi. Pronasi dan supinasi ini maksudnya membuka dan menutup telapak tangan ya. Ini supinasi, yang membuka supinasi. Berikutnya. Nah, di sini implikasi dari ketiga grup dari deforming force ini ditunjukkan dengan gambar yang ada ini. Yang pertama, jika dia terjadi pada fraktur dari radius 1/3 proksimal. Jadi fraktur pada 1/3 proksimal dari radius. Di situ berarti otot-otot yang masih mengalami attachment ke daerah proksimal itu adalah biceps dan supinator tadi. Jadi proksimal fragmen dari frakturnya itu akan berputar ke arah anterior dan ke arah supinasi dia. Jadi mensupinasikan dari proksimal fragmen. Jadi pada saat kita melakukan close reduction pada fraktur dari antebraki itu, karena dia ada supinator di bagian atas, makanya kita lakukan fragmen distal, kan ada fragmen distal dari fraktur itu kita posisikan ke arah supinasi. Supinasi. Sementara kalau bagian middle, misalnya ada fraktur dari middle radius fraktur, di sana karena masih ada attachment dari supinator dan pronator teres, jadi dianggap kedua deforming force-nya itu balance. Jadi posisinya kita posisikan middle atau posisi netral. Sementara pada distal fracture, pada distal radius atau distal radius, lebih distal dari radius, karena di sana ada 2 otot pronator yang kuat ditambah dengan 1 supinator, jadi kekuatan supinatornya itu kalah. Jadi proksimal fragmennya akan cenderung pada posisi pronasi. Jadi begitu kita lakukan close reduction, kita posisikan dia ke posisi pronasi. Jadi ini perbedaan antara ketiga fraktur dari forearm. Oke, lanjut. Ini klasifikasi dari AO yang ada angka-angka ini AO. Jadi 22A. 22 itu maksudnya adalah AO itu membagi klasifikasi dari bone di tubuh ini berdasarkan posisi anatominya. Misalnya upper extremity bagian humerus itu 1, radius ulna itu dianggap sebagai 2, femur itu 3, dan cruris itu 4. Setelah itu angka yang berikutnya itu dibagi lagi antara fragmen proksimal, middle, dan distal. Jadi proksimal itu sebagai 1, middle itu 2, yang distal itu ada 3. Jika misalnya fraktur pada humerus sepertiga tengah, maka AO klasifikasinya jadinya 1-2, karena humerus itu 1, middle fracture itu 2. Sementara berikutnya berdasarkan berat atau ringannya jadi traumanya. Misalnya ada fraktur oblik, komunitif, itu baru makin tinggi juga namanya angkanya. Jika komunitif itu sebagai 3 ya, lebih jelek lagi dia 3-3. Misalnya fraktur humerus sepertiga tengah, dia komunitif ya, jadinya 1-2, jadi 3A atau B atau C. Slide berikutnya. Ini prinsipnya
Ya, kalau untuk semua bond mirip-mirip ya. Yang penting dia adequate reduction, uh, adequate fracture maintaining, sama tidak begitu banyak merusak dari soft tissue, sama early range of motion. Ini prinsip umum tata laksana semua fraktur. Nah, ini indikasi dan relatif kontraindikasi untuk non operative treatment. Kalau indikasinya ini stable less than 10 degrees of angulation, distal two-third of the ulna. Nah, ini diambil dari apa nih? Dari Rockwood kalau salah. Kalau yang relatif kontraindikasi sudah jelas ya. Kalau di sini ada Galeazzi, Montegia. Galeazzi dan Montegia itu adalah absolut untuk dilakukan internal fiksasi. Maksudnya dia tidak mentolerir adanya sedikit angulasi pun dia tidak bisa mentolerasi, karena fraktur Galeazzi dan Montegia itu adalah fraktur yang tidak stabil. Walaupun dilakukan sekuat apapun, semaksimal mungkin dengan non operatif, Galeazzi dan Montegia itu nggak akan balik karena dia benar-benar fraktur yang tidak stabil. Oke, dan fraktur radius ulna ini pun sebenarnya kalau yang terbaru ya, radius ulna ini dianggap sebagai fraktur pada artikular. Prinsipnya disamakan dengan tata laksana fraktur intraartikular, di mana non operatif itu sebenarnya tidak bisa lagi dipakai, terutama untuk yang sudah dewasa ya. Non operatif itu sudah tidak dipakai lagi karena kita menganggapnya sebagai fraktur pada intraartikular. Jadi harus anatomical reduction. Tes. Iya, iya dok. Sudah masuk suaranya dok. Oke. Berikutnya. Ini yang apa? Strict operatif. Ada Montegia yang masuk Montegia, dan ini alasannya kenapa Galeazzi dan Montegia ini sulit kita lakukan untuk non operatif manajemen, karena ini udah dibilang ya, difficult to reduce, difficult to maintain. Jadi susah untuk melakukan reduksi, susah untuk mempertahankannya, nggak memiliki risk malunion atau non-linear yang tinggi. Slide berikutnya. Apa kelebihan dan kekurangan dari non operatif manajemen? Nah, yang jelas dia ada skarnya, bekas operasinya nggak ada. Setelah itu risiko-risiko yang didapatkan dengan operatif itu juga nggak ada. Misalnya ada cedera langsung dari saraf atau cedera langsung dari vaskularnya juga nggak ada. Bukan berarti non operatif kita pakai casting ini nggak akan cedera pada saraf ya, tetap aja masih ada resiko. Cuman risikonya lebih minimal dibandingkan kalau kita melakukan surgery yang enggak teliti. Yang ketiga, mengurangi risiko dari anestesi general. Misalnya pada orang elderly misalnya, dengan risiko-risiko banyak akan mengalami risiko terhadap obat-obat anestesi juga non operatif ini menjadikan pilihan untuk terapi. Yang terakhir, sudah jelas karena kita casting nggak perlu lah kita melakukan removal implant. Kalau untuk non operatif dengan operatif, kelebihan untuk healing bone antara non operatif dan operatif itu sama ya, nggak ada perbedaan untuk waktu penyembuhan dari bone-nya. Slide berikutnya. Nah, kekurangannya yang pertama ya, harus terbiasa. Habis itu mengerti
mengerti bagaimana step-step dari melakukan tindakan cost reduction. Kalau tidak mengerti fraktur, gimana cara apa cara melakukan reduksinya, pemilihan cara reduksinya. Jadi kalau nggak begitu paham, ya kita akan kesulitan dalam melakukan cost reduction. Oke, slide berikutnya. Ini practical application. Nah, ini long arm case. Biasanya kita nyebutnya sebagai long arm case ya. Kalau di sini disebut sebagai GSAS, gips circular atas siku, ya sama aja sebenarnya. Kalau LAC ini kan long arm case, di bahasa Inggris kan aja sebenarnya. Jadi untuk long arm case ini indikasinya radius ulnar fracture, habis itu elbow fracture. Yang jelas dia akan memfiksasi antara dua sendi ya. Yang jelas berarti kan yang utamanya untuk radius dan ulna. Bisa juga untuk dipakai untuk elbow fracture. Slide berikutnya. Nah, preparasinya. Yang pertama stockinette. Stockinette ini kalau di sini kita nggak jarang pakai. Stockinette itu dia kayak kita pakai stocking atau legging cewek itu kan ada stocking yang panjang kayak apa namanya? Ya stocking lah, namanya juga stockinette, stocking. Jadi stocking itu dipakai untuk tangan dengan ukuran ya rata-rata ukuran 3 inci karena stockinette itu dia lebih melar. Jadi nggak perlu kita mencari ukuran yang 4 inci, kita cukup dengan 3 inci akan cukup untuk memakai dari forearm sampai ke humerus. Yang kedua apa nih roll gauss. Yang jelas kita butuh stockinette, kita butuh velban, habis itu kita butuh ini apa yang kayak kasa itu sama gipsnya. Gips kita butuh boleh gips Sona, boleh polygips, terserah apa yang gips yang kita punya. Yang kita butuhkan itu rata-rata ukuran 4 inci. Setelah itu kita butuh finger trap. Kalau mau di sini kita kalau mau melakukan cost reduction, kita boleh apakah kita hanya memiliki 1 orang operator atau kita memiliki 2 orang operator. Nah, jadi kalau kita 1 orang operator, kita membutuhkan Chinese finger trap atau bisa juga dimodifikasi kalau nggak ada finger trapnya. Sebetulnya adalah beban setidaknya 5 kg untuk melakukan traksi. Nah, basic teknik, aja pasiennya supine ya. Pasien posisi supine dengan shouldernya posisikan derajat abduksi, dengan elbownya fleksi 90 derajat. Larmar ulnar dari brachial head, radial styloid sama subcutaneous dari ulna. Ini harus ngerti nih di mana ulnar dari brachial itu sama radial styloid. Nah, ini harus ngerti di mana boni-boni prominent yang ada. Terus slide berikutnya. Nah, ini yang kita butuhkan itu ya. Castingnya, gipsnya, kalau di sini ya masih memakai plaster of Paris. Jadi kita boleh polygips, gipsona atau terserah yang mana yang ada. Terus itu velban, bandaging yang halus itu kayak kapas itu. Gunting, osilasting spreader, ini yang disiapkannya semua. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini yang harus diperhatikan, boni-boni prominent yang ada di forearm. Yang pertama lateral dan medial epicondyle, olecranon, habis itu radial styloid dan ulna itu juga harus diperhatikan. Slide berikutnya. Nah, ini dia yang pertama, yang gambar pertamanya.
Ini kita sebenarnya ini modifikasi finger strap nih. Kita memakai kasa kasa gulung panjang itu, kasa gulung panjang kita ikatkan di falang proksimal dari GGT 2 dan 3 ini. Kalau ada Chinese finger trap lebih enak lagi. Jari 2 dan ketiga ini bisa kita tambahkan untuk jempol melakukan gentle traksi. Ini settingannya satu orang operator dan yang digantung seperti gambar ini dengan posisi shoulder-nya abduksi 90 derajat dan elbow-nya fleksi 90 derajat. Nah, setelah itu diberikan beban lebih kurang 5 kilo. Kita tunggu sekitar 10 menit sampai harapannya kita tunggu 10 menit itu supaya otot-ototnya relaksasi dan juga frakturnya itu balik sendiri. Ini kita mengharapkan gravitasi. Langsung. Tes. Tidak dok, suaranya jelas dok. Harapannya tadi kan gravitasi sama dengan gravitasi dan otot samurai relax dia kan balik sendiri. Itu kita boleh melakukan manipulasi. Kita lakukan manipulasi dari misalnya bagian foam tadi ya. Kita lakukan manipulasi nanti. Berikutnya. Ini ya posisi tadi ya. Slide berikutnya. Nah, ini cara-cara melakukan reduksinya. Cara melakukan reduksi. Ini kita penting harus ada X-ray, Misalnya ada X-ray kita lihat dari segi foto AP dan lateralnya kita lihat angulasi dari fragmen proksimalnya ke arah mana dan angulasi dari fragmen distalnya itu ke arah mana. Jika dia posterolateral angulasi bagian distalnya itu arah posterior dan lateral, ya kita lakukan lawan ke arah sebaliknya. Kita lakukan anteromedial posisinya. Dengan posisi tangan itu berada tangan kiri di sisi lebih sisi proksimal, tangan kanannya lebih pada posisi distal. Jadi agak bersilangan, tapi jangan terlalu bersilangan. Nah, jadi kita lakukan close reduction secara gentle. Terakhir, biasanya dia jadinya bagian tengah-tengahnya itu kan sulit kita lakukan reduksi. Jika fragmen distalnya aja pada posisi posterior dan lateral misalnya, kan tengah-tengahnya nggak bisa kita reduksi, itu kan bagian luarnya aja. Nah, itu yang kita lakukan dengan yang tengah-tengah yang di bawah ini, yang gambar kanan ke bawah itu adalah kita lakukan penekanan secara gentle dengan basis dari metatarpal 1 kita ini kan ada bagian empun ya, sisi palmar yang di sini tenar, nah otot tenar kita ini. Dengan otot tenar itu kita melakukan penekanan pada daerah interosseous ligamen, nah sehingga terjadi ligamentotaksis dia. Nah, jadi antara radius dan ulnanya itu jika terjadi radius ulna itu robek misalnya interosseusnya itu ya, bukan robek, interosseus itu kan kuat. Jadi jika dia fraktur itu kan merapat rata-rata. Radius ulna itu kan menjadi rapat. Jadi jika kita lakukan penekanan dengan menggunakan otot-otot tenar kedua tangan kita, jadi terjadi ligamentotaksis sehingga radius ulna itu bisa menjarak sesuai panjangnya ligamen interosseusnya itu. Nah, jadi dia berada pada posisinya kembali. Nah, jadi inilah gunanya ligamentotaksis itu tadi. Ya, dia kita lakukan maksimal gentle dengan penekanan pada kedua otot tenar kita. Jadi radius ulna itu kan kembali pada posisi semua sepanjang interosseous ligamen yang ada itu tadi. Slide berikutnya. Ini bagian bagian sisi paling distal. Kelima jari harus bebas, jempol harus bebas, dan jari 1, 2, 3, 4 itu juga bebas. Jadi paling distal itu letak gipsnya itu adalah pada
sedikit proksimal dari head metakarpal. Jadi dari metakarpal 5, 4, 3, 2. Sama yang jari pertama jempol itu harus bebas. Harus bebas. Caranya adalah disuruh, jika kita setelah melakukan casting ini, disuruh dia melakukan gerakan oponen seluruh jari. Dari gigi 1 ke 5, 1 ke 4, 1 ke 3, 1 ke 2. Harus bisa dia semuanya. Jika tidak bisa berarti kepanjangan gipnya. Itu tadi tentang forearm fracture ya. Sekarang kita masuk ke bagian distal radius fracture. Ya dok, sepertinya suaranya terputus saat ini dok. Mulus lagi. Sekarang Ya, sudah jelas dok. untuk distal radius, untuk distal yang harus kita perhatikan. Cuman yang harus kita perhatikan karena dia ini posisi distal radius sesuai dengan yang tadi ya, dengan deforming force tadi. Mohon maaf, sepertinya Dr. Reda keluar lagi dari Zoom. Ya, sepertinya keluar lagi dari Zoom Dr. Reda. Kita tunggu aja, Yan. Sebentar masuk. Ya, Di baik, Darung dok. memang seperti itu, sinyalnya naik turun. Ya dok. Tes. Ya, sudah bergabung kembali Dr. Reda. Kayaknya posisinya di bawah jemuran ini sinyalnya lebih bagus. Masuk kita ke distal radius fracture. Distal radius fracture prinsipnya sama seperti yang sebelumnya, tapi sesuai dengan yang awal tadi ada deforming force. Simulatornya kalah, jadi pronatornya itu lebih kuat mendorong pasiennya ke posisi segmen proksimalnya. Jadi posisi dari gip kita itu harus kita posisikan supinasi, pronasi berarti. Karena kan bagian proksimalnya lebih memutar ke arah posisi pronasi. Jadi ini di sini ada gambar yang paling atas ya, gambar paling atas. Gambar yang paling atas, yang pertama pada posisi pasien supine dulu, tangannya supine dulu, sesuai dengan gambaran X-ray radiologisnya. Misalnya fraktur pada distal radius yang posterior displacement. Nah, jadi fragmen distal radius yang bagian distal itu mendorong pada sisi posterior. Jadi tindakannya adalah kita melakukan, di sini ada tulisannya disimpaksi. Disimpaksi itu maksudnya, jadi kita lebih mematahkan fragmen distal radiusnya itu. Jika dia fragmennya itu ke arah posterior displacement, jadi kita harus mendorongnya lebih ke posterior. Jadi kita sambil kita traksi, kita dorong ke posterior sehingga fragmen itu yang sisi anteriornya itu lebih lepas, kita traksi, setelah itu kita kembalikan lagi. Nah, jadi traksi dan kita disimpaksikan ke arah anterior. Ke arah anterior.
Jadi kalau misalnya kurang ngerti nanti aplikasi langsung aja kita contohkan. Jadi pada prinsipnya fragmennya ke posterior lebih kita displacementkan ke arah anterior, ke arah posterior sesuai dengan arah itu. Kita ikuti patahnya itu, patahnya ke arah posterior, kita lakukan patahkan lagi ke arah posterior sambil kita traksi, habis itu kita kembalikan lagi ke sisi anterior. Jadi kalau di prinsipnya ini, bagian anteriornya, bagian anterior itu sudah mengalami rusaknya karena dia fraktur ke arah posterior. Nah, jadi pada sisi periosteum pada sisi anterior itu sudah rusak. Nah, harapannya periosteum pada sisi posterior itu masih bagus. Jadi begitu kita patahkan lagi, sisi anteriornya itu benar-benar lepas, habis itu kita kembalikan lagi ke arah anterior. Nah, sementara sisi posteriornya itu masih bagus. Jadi sisi posterior itu akan menahan posisinya supaya tidak terlalu jatuh ke sisi anterior. Harapannya seperti itu. Setelah itu kita pronasikan lagi. Jadi setelah kita lakukan close reduksi seperti tadi, habis itu kita lakukan pronasi untuk lebih menyamakan angulasinya. Tes. Halo? Ya, halo Dr. Eda. Oke. Ya. Jadi balik yang ke slide yang sebelumnya. Nah, berarti prinsipnya kalau di sini ada 3 ya. Yang pertama kita displacementkan ke posterior, kita kembalikan, setelah itu kita pronasikan kembali, kemudian kita ulnar deviasikan. Nah, jadi diputar ke arah sisi ulnar. Jadi setelah supinasi, kita pronasikan, terus kita ulnar deviasikan untuk mendapatkan angulasi yang pas. Jadi tiga posisi itu. Next slide. Nah, jadi jika semuanya sudah tercapai, plasternya sudah dipasang, jadi sama seperti yang tadi, semua jari itu harus bebas. Jari-jari 1 sampai 5 itu bebas, sehingga untuk gerakan-gerakan fleksi-fleksi ekstensi jari-jarinya baik, sehingga rehabilitasinya juga cukup bagus. Next slide. Nah, ini case management secara umum. Setelah case-nya kita pasang, kita harus melakukan observasi setidaknya 1 sampai 2 kali 24 jam untuk melihat ada atau tidaknya tanda-tanda Kumarsen syndrome. Setelah itu pada hari kelima atau seminggu setelah kita melakukan close reduction, kita ulang lagi, kita X-ray evaluasi kembali. Tujuannya di sini kita mau melihat karena pada jadi setelah tujuannya 1 minggu kita evaluasi ini adalah pada saat kita melakukan close reduction itu kan otot-ototnya masih bengkak semua. Jadi pada saat 1 minggu itu udem yang ada itu diharapkan sudah subside, sudah berkurang. Jadi kalau udemnya sudah berkurang, otomatis gipnya kan menjadi longgar. Nah, makanya kita perlu melakukan pemeriksaan kembali, boleh pada pemeriksaan klinis atau pada pemeriksaan radiologis. Itu akan terlihat dari klinis, awalnya kita melakukan pemasangan gips pas pada gipnya, setelah 1 minggu kita lihat, kita masukkan rupanya masuk jari, anggaplah 2 jari atau 3 jari. Nah, kalau kita mau melakukan pemeriksaan X-ray evaluasi, itu akan melihat antara kulit dengan gipsnya itu ada gap jauh, maksudnya ada bayangan udara, berarti gipnya sudah mulai longgar. Nah, jika pada 1 minggu evaluasi gipnya sudah longgar, berarti kita harus mengganti gipsnya. Jika pada evaluasi 1 minggu itu gipnya masih bagus, ya bisa kita pertahankan kembali. Nah, setelah itu case-nya kita pertahankan sesuai dengan Perkin timetable untuk upper extremity 3x3x3
3x2x2x2 tergantung fragmen arah fraktur seperti apa, apakah transverse atau oblique. Jadi untuk awal-awal itu harus kita lakukan gerakan-gerakan fleksi jari-jari dan abduksi dari shoulder. Jadi gerakan shoulder sama jari-jari itu harus kita lakukan semenjak awal. Ya. Setelah itu jika case-nya sudah di remove misalnya setelah 2 minggu atau setelah 12 minggu atau setelah 6 minggu, tergantung dari fragmennya itu apakah transverse atau oblique. Setelah kita lakukan removal case, kita lakukan gerakan-gerakan upper extremity yang secara yang sempurna, seperti fleksi dari elbow, ekstensi dari elbow, pronasi dan supinasi. Next slide. Saya rasa sekian saja untuk manajemen non-operatif dari forearm dan distal radius. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Reda yang telah menyampaikan materi dari kuliah subuh kita pagi ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab kepada residen. Silakan yang ingin bertanya kepada Dr. Reda. Ya, kalau tidak ada saya dulu. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dr. Rido. Izin, Dok, dari Rido, Dok. Mau bertanya, Dok. Untuk pada tindakan non-operative management ini, apakah ada edukasi untuk keluarga di rumah atau orang tua dari si pasien saat di rumah gitu, Dok? Jadi apakah yang harus dilakukan saat nanti misalnya pasien udah sampai di rumah gitu, Dok, untuk sampai dia menjelang si casting ini dievaluasi berikutnya, Dok. Kemudian pertanyaan yang kedua itu berapa persen kegagalan tindakan non-operative management ini pada penyembuhan tulangnya, Dok? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rido. Ya, Dok. Oke. Untuk pertanyaan pertama, edukasi kepada pasien. Ya. Yang pertama udah jelas. Begitu pasien sampai di rumah, jangan lupa kita edukasi. Ini berarti kan sudah melewati fase 1x24 jam ya. Kan kita evaluasi dulu di rumah sakit 1x24 jam atau 2x24 jam untuk compartment syndrome. Setelah itu kita pulangkan. Pada saat di rumah, kita lakukan edukasi supaya kita lakukan evaluasi, edukasi. Yang pertama kita kan mengharapkan joint yang sudah ada seperti wrist sama elbow itu kan sudah jelas akan mengalami maksudnya nggak digerakkan toh. Nah, jadi sendi-sendi yang lainnya yang ada itu harus digerakkan, misalnya sendi-sendi jari-jari. Jadi pasien di rumah harus tetap melatih jari-jari yang ada, jari-jarinya yang bebas harus tetap dilatih terus, sama sendi dari bahu. Jadi abduksi forward sama backward dari shoulder itu harus tetap di. Setelah itu jangan sampai gigitnya basah. Begitu gigitnya rusak, misalnya apakah ada sesuatu hal yang menyebabkan gips itu rusak, cepat kembali ke rumah sakit untuk melakukan kontrol. Dan juga jangan lupa kita harus mengedukasinya seminggunya itu mereka tuh wajib balik. Nah, jadi berurusan dengan yang pertanyaan yang kedua, seberapa banyak kegagalan dari non operatif ini jarang yang gagal. Gagalnya non operatif itu kita kalau gagal non operatif berarti kegagalan kita dalam melakukan edukasi kepada pasiennya. Nah, jadi yang harusnya dia datang seminggu, pasiennya datang, begitu datang setelah 1 bulan dengan kondisi gipsnya sudah jelek, sudah rusak ya. Jadi fraktur itu jika dia maintenance atau maintain reduction itu kalau dia cukup, dia bakalan healingnya cukup. Jadi tergantung edukasi kita. Baik, Dok.
Baik, terima kasih Dr. Reda. Untuk Dr. Rido, apakah sudah jelas? Dr. Dodo. Sudah jelas dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Kepada Presiden lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, izin dok, saya ingin bertanya dok. Oke, silakan. Ya, baik. Pertama untuk teknik dari close reduction tadi dok yang sudah dokter jelaskan. Jadi cara yang benarnya itu kan cara reduksi yang benar itu apa tanda yang berhasil dok jika kita melakukan close reduction yang benar dok? Apa tanda yang acceptable-nya? Jika kalau di M Jamil kan kita sudah ada dengan guiding C-arm. Nah, bagaimana kalau dengan rumah sakit yang tidak ada alatnya dok, alat C-arm dok? Apa tanda yang bisa kita, oh ini sudah berhasil? Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika sudah selesai kita lakukan close reduction dengan long arm cast. Tadi yang di slide kita lihat untuk ronsen evaluasinya kita lakukan 5-7 hari dengan 12-24 jam setelah kita lakukan long arm cast, kita hanya melihat tanda-tanda dari compartment syndrome. Itu apakah memang seperti itu atau bisa kita langsung lakukan ronsen kontrol setelah tindakan dok? Terima kasih dok. Sepertinya Dr. Reda masih mute suaranya dok. Nah, kalau untuk menilai keberhasilan kita, yang jelas ya kelihatan dari angulasinya sudah berubah dari sisi luar. Tapi rata-rata ya yang kita kerjakan itu kita lihat dulu X-ray maksudnya pre-tindakan kita. Dilihat dulu kira-kira angulasinya seperti apa, bisa kita perkirakan. Misalnya itulah gunanya kita mengukur sudut-sudutan itu ya. Apakah dia 30 derajat, sekian derajat. Jadi kita bisa memperkirakan pada saat kita melakukan reduksi. Misalnya pada fraktur forearm, misalnya pada fraktur forearm dengan angulasi ke posterior atau ke lateral atau medialnya 30 derajat misalnya. Jadi pada saat kita melakukan close reduksi, kita lakukan kira-kira sejauh mana kita bakal melakukan reduksinya. Jadi bisa kita perkirakan. Karena kalau kita lihat itu ada kedengaran bunyi bunyi kembali. Misalnya ada yang lepas ke bawah itu ya. Jadi kadang-kadang ada kedengaran kita bunyi. Atau kalau enggak sesuai dengan yang udah kita kerjakan itu, misalnya sudah kita lakukan traksi apakah menggunakan Chinese finger trap atau menggunakan bantuan teman yang lain melakukan reduksi. Jika kita sudah sesuai 10 menit, kita lakukan reposisi sebaik mungkin dengan perkiraan angulasi yang ada sebelumnya, itu tidak membutuhkan C-arm pun hasilnya bakalan baik. Nah, hasilnya bakalan baik. Nanti kalau setelah kita melakukan tindakan itu, kita lakukan evaluasi untuk melihat kondisi pos kita melakukan gipsnya. Bisa. Jadi dengan kita melakukan reposisi yang sudah adekuat, setelah itu kita melakukan ronsen evaluasi, kan kelihatan tuh berapa angulasi yang tersisa. Setelah kita lihat angulasi yang tersisa, jika masih kurang akseptabel menurut kita, itu masih bisa kita lakukan koreksi. Koreksinya enggak harus kita buka lagi gipsnya, kita lakukan close reduction lagi, enggak. Kita lagi ronsen evaluasi, setelah itu kita bikin wedging pada gips. Bisa jadi kita lakukan open wedging atau kita lakukan close wedging nanti. Nah, jadi seperti itu Dr. Rian. Jadi nggak usah takut kalau di daerah nggak ada C-arm. Bisa dilakukan aja secara maksimal close reduction, setelah itu ronsen evaluasi pos tindakan. Jika masih ada posisinya masih kurang acceptable, bisa kita lakukan wedging. Apakah open wedging atau close wedging. Open wedging itu maksudnya gipsnya itu kita buka satu sisi dan kemudian kita renggangkan dia. Jadi
Jadi bisa melakukan koreksi dari tindakan kita sebelumnya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, untuk rasa evaluasi yang 1 kali atau 2 kali 24 jam itu kita nggak melakukan rasa evaluasi, kita hanya melakukan evaluasi untuk melihat ada atau tidaknya tanda-tanda kompartemen sindrom. Karena komplikasi paling sering dari pemasangan casting ini ya kompartemen sindrom. Karena kita yang pertama kita melakukan reposisi, yang kedua kita melakukan casting. Jadi terjadi penambahan tekanan pada ruangan kompartemen. Untuk evaluasi 1 minggunya, nah itu boleh kita melakukan X-ray evaluasi atau kita melakukan pemeriksaan secara klinis. Kalau X-ray evaluasi 1 minggu itu kita melihat harapannya kan udem yang ada pada saat sebelum kita melakukan tindakan itu, udemnya kan berkurang. Biasanya bengkak banget itu pada tangan itu. Jika setelah 1 minggu, udemnya berkurang, otomatis gipsnya menjadi longgar. Jadi pada saat itulah jika gipsnya longgar kan memiliki risiko untuk displacement dari frakturnya. Nah, pada saat 1 minggu itu juga baiknya pada saat 1 minggu jika terjadi displacement gara-gara gipsnya rusak, itu masih bisa kita lakukan koreksi karena dia belum terlalu healing, masih bisa kita lakukan koreksi. Oke. Kira-kira menurut Rian gimana? Ya dok, baik dok. Nggak, maksud Rian biasanya kalau di kita setelah tindakan di Jamil itu setelah kita lakukan close reduction, kita lakukan pemeriksaan Rosen control dok. Jadi apakah sudah acceptable atau belum gitu? Ya, kalau di M Jamil, kalau kita punya siam itu lebih enak lagi. Pada saat kita melakukan close reduction, kita bisa menilai langsung secara radiologis. Lakukan close reduction, kita lihat lagi dengan radiologis. Diukur lagi. Jika sudah acceptable, sudah kita lakukan pemasangan gips. Bisa dilakukan koreksi saat itu kalau di Jamil kan. Nah, kalau di daerah, jika tidak bisa dilakukan koreksi, ya bisa dilakukan koreksinya belakangan. Jadi tidak harus pada saat tindakan itu kita koreksi. Baik, terima kasih dok. Ya, kita masih punya cukup waktu untuk diskusi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya dok, Waldi dok. Ya, silakan Dr. Waldi. Menyambung pertanyaan dari saudara Dodo tadi dok, pertanyaan pertama. Apabila memang ternyata close reduction tindakan non operatif kita ini gagal, terus untuk kelanjutannya bagaimana dok? Apa kita ulang kembali untuk close reduction dan ulang testing lagi, atau kita lanjutkan untuk tindakan operatif dok? Kalau memang tindakan non operatif kita itu gagal dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Waldi. Menilai kegagalan non operatif itu ya tergantung kita lihat evaluasinya. Dilihat evaluasi X-ray, jika memang gapnya terlalu jauh, misalnya angulasinya terlalu jauh, malahan nggak bisa balik-balik, padahal kita lakukan rasanya pada saat close reduction itu sudah maksimal. Ternyata kita lihat evaluasinya, ternyatanya nggak balik. Entahlah apakah penyebabnya kita kurang ahli melakukan close reduction atau gimana, atau memang fragmennya itu yang memang unstable. Jika kita lakukan evaluasinya sangat jauh dari kriteria acceptable, boleh kita lakukan langsung pilihannya operasi boleh. Jika angulasinya terlalu jauh. Jika setelah kita lakukan evaluasi tidak terlalu jauh angulasinya, itu masih bisa kita lakukan koreksi. Koreksinya tidak harus kita buka lagi gipsnya semua, kita lakukan close reduction ulang, tidak harus. Misalnya kriteria angulasi pada anak-anak misalnya kan sekitaran umur 12 atau 14 tahun kita lakukan close reduction. Misalnya dia masih 5 derajat, masih acceptable,
ternyata yang kita lakukan ini ternyata 15 derajat, maka dikit lagi 10 derajat. Bisa kita lakukan wedging tadi. Wedging itu kita buka pada satu sisi gipnya, setelah itu kita longgarkan, kita tarik lagi. Nah, jadi bisa kembali dengan 10 derajat itu bisa kembali. Jika misalnya angulasinya jauh 30 derajat, dengan melakukan wedging, nggak mungkin kita lakukan wedging sebesar itu. Bisa gipnya rusak semua kan, hampir seluruh gipnya kita buka, sama aja kita ngulang. Nah, jadi alangkah baiknya ya salah satu indikasi kita melakukan operatif kan karena gagal dari non operatif treatment. Baik dok, terima kasih dok. Baik, Dr. Waldi, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas Dr. Rian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan residen yang lain, apakah masih ada pertanyaan untuk materi kuliah subuh kita ini? Izin dok bertanya dok. Ya, silakan Dr. Feby. Izin bertanya dok, dalam kita melakukan penata laksanaan close reduction ini, apakah ada pertimbangan yang kita lakukan ini takutnya cedera sarafnya dok? Pada close fracture forearm kita lakukan secara non operatif. Terima kasih dok. Masih di mute, Dr. Reda, masih di mute. Dr. Reda masih mute suaranya, dok. Jadi yang ditakutkan adanya cedera saraf ya, Bi? Iya dok. Ada cedera saraf. Yang jelas yang pertama ya tetap kita lakukan pre-op. Tanya dulu pastinya, dia udah ngalami, periksa dulu, dia memang ada kena sarafnya nggak di awal. Nah, jika udah dipastikan pre-opnya nggak ada cedera. Nah, yang kedua, pada saat melakukan tindakan, nah, yang tadi yang saya bilang boni prominent, oleh kranon, medial dan lateral epicondyle, habis itu radial styloid dan ulna, kan itu yang sisi boni prominent. Terutama pada lateral dan medial epicondyle itu harus diperhatikan. Jika terlalu ketat atau posisinya terlalu ketat pada medial dan lateral epicondyle, udah jelas risiko terjadinya kompresi yang saraf itu lebih besar. Makanya tadi kita lakukan secara gentle, kita melakukan reposisi. Misalnya frakturnya posterior angulasi misalnya, kan kita melakukan reduksi. Jadi kalau kita terlalu nggak gentle kita melakukan, misalnya terlalu tergesa-gesa, bisa jadi terjadi cedera saraf. Tapi cedera saraf itu jika kita melakukan secara gentle itu sangat jarang terjadi. Ya, saya pribadi selama residensi dulu kita melakukan close reduction itu hampir saya nggak pernah kita melakukan cedera saraf pas melakukan tindakan casting. Karena ya casting itu saraf itu kan letaknya di tengah, di dalam. Jadi proteksi yang dibikin Tuhan untuk saraf itu cukup baik. Kalau kita melakukan secara gentle, nggak akan kena, kecuali dia terjadi compartment syndrome. Jadi intinya gentle, kerjakan gentle, secara gentle, komplikasi itu bakal minimal. Ya. Tidak. Baik, Dr. Feby, apakah sudah cukup jelas? Cukup, Dr. Rian. Ya, terima kasih. Untuk rekan-rekan residen yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Dokter ya. Ya, silakan, Dr. Diki. Ya, Assalamualaikum, Dokter Reda. Izin bertanya, Dokter Reda, terkait close reduction dengan gips ini, Dok. Kami sebagai bedah umum, nanti di lapangannya settingan terbaik untuk melakukan tindakan ini di OK atau di IGD terkait untuk pengklaman BPJS-nya itu, Dok. Nah, terus untuk pasien yang misalnya kita rawat inap, kriteria pemulangannya yang
disetujui harus dirawat inapkah atau bagaimana untuk terkait untuk yang BPJS itu, Dok? Ya, makasih, Dok. Kalau tindakan close reduction, kita melihat idealnya ya. Idealnya itu ya, nyeri itu sudah termasuk vital sign. Jadi pasien itu nggak boleh nyeri. Yang kedua, untuk melakukan close reduction kan berhubungan dengan soft tissue atau otot. Otomatis ototnya itu harus kita relaksasikan. Nah, jadi kita butuh muscle relaksan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya jika keduanya pasien itu painless dan juga muscle-nya relaksasi. Ya bagusnya kita lakukan ya di kamar operasi dengan bantuan anestesi. Kalau kita lakukan di settingannya, misalnya di IGD dengan yang alat seadanya, dengan muscle relaksasi seadanya, itu rasanya kurang tepat, tidak sesuai dengan apa namanya, dengan yang diharapkan. Idealnya dia painless dan relaksasi ototnya. Apapun yang bisa mencapai kedua hal itu ya dikerjakan ya. Paling cocok di kamar operasi dengan bantuan anestesi. Kalau untuk kriteria pemulangan, jika sudah terbukti dia tidak ada terevaluasi, kita tidak ada kompetensi, sudah dipulangkan aja. 1 kali 24 jam sudah bisa kita pulangkan, atau 2 kali 24 jam sudah bisa kita pulang. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Diki dan penjelasannya Dr. Reda. Untuk teman-teman rekan-rekan residen yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya? Dipersilahkan. Untuk yang stase ortopedi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, untuk Dr. Ari Reza, dipersilakan untuk bertanya. Ya, Dok, mau bertanya, Dok. Ya. Pada kasus yang di kafe, Dr. Ari. Ya, Dok. Di kafe, Ari? Enggak, Dok. Latar aja, Dok. Pada saat kita ketemu misalnya pada kasus yang sedikit complicated, misalnya berada di daerah misalnya anak dengan fraktur pada radius atau ulna dan ulna, tetapi didapatkan adanya juga luka terbuka, itu cukup dipasang wedges saja, Dok. Terus yang kedua, kalau misalnya kasusnya cukup complicated, misalnya frakturnya segmented atau terdapat fraktur juga pada di area elbow, Dok. Itu masih ada tempat nggak, Dok, kita pasang casting long arm tadi, Dok? Berarti pada kasus segmental fraktur dan satu lagi apa? Atau yang di area elbow, radius ulna, kemudian di elbow-nya sendiri juga terdapat misalnya dislokasi, Dok. Misalnya itu masih ada tempat nggak sebenarnya? Ya, intinya kita melakukan close reduction ini pada fraktur yang kira-kiranya stabil. Jika yang Ari sebutkan, Dr. Ari sebutkan tadi adanya fraktur pada daerah elbow, apalagi dislokasi dengan fraktur radius atau fraktur ulna, itu berarti risiko unstable atau fail of konservatif treatment itu tinggi. Ya, jika terdapat 2 tempat, apalagi daerah dislokasi, itu kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan reposisi. Yang jelas di sini ada dua kali proses reposisi, reposisi pada dislokasinya, yang kedua reposisi untuk melakukan frakturnya. Rasanya pada posisi seperti ini agak susah melakukan close reduksi. Ya, yang kedua pada sisi segmental fraktur, pada segmental fraktur otomatis kalau kita lihat dari ini ya, dari deforming force tadi, jika dia terjadi fraktur pada 3 tempat,
itu deforming force-nya udah berbeda itu. Jadi kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan reposisi. Maksimal diputar ke arah supinasi, dia memutar ke arah supinasi. Sisi tengah dia akan sisi pronasi. Tambah lagi fragmen yang satu laginya, pronasi juga. Nah, saya akan kesulitan untuk melakukannya pada saat segmental fraktur, kecuali memang posisi frakturnya itu masih acceptable, bisa kita lakukan casting proses. Berarti kalau untuk misalnya di daerah, kalau tempat saya dulu kan ortopedi itu kan baru datang sekitar 1 bulan sekali, Dok. Untuk mencegah terjadinya misalnya malunion menjelang saat dia akan sampai, itu apa yang bisa kita lakukan, Dok, maksudnya? Ada kasus yang seperti itu. Yang jelas edukasi pada pasiennya, diedukasikan pada pasiennya, tetap bisa dilakukan non operatif, tapi dengan adanya risiko gagalnya lebih tinggi dibandingkan yang simpel. Diedukasi pasiennya. Sementara sembari kita lihat jika memang dia cukup acceptable, maksudnya tinggal kita melakukan reposisi sedikit lagi di acceptable, itu boleh. Jika angulasinya terlalu jauh, kita bakalan kesulitan kita lakukan reposisi. Jadi edukasinya penting. Edukasinya bahwasanya untuk melakukan reposisinya agak sulit. Bukan tidak bisa ya, agak sulit. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dr. Reda. Dr. Ari, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Dr. Rian. Ya, terima kasih. Kita masih ada waktu. Untuk di jadwal masih sampai jam 7.30. Assalamualaikum, Dok. Izin, Dok. Ya, silakan Dr. Gilang. Terima kasih atas kesempatannya. Dok, izin bertanya, ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama, kalau pada kasus-kasus fraktur distal radius dan disertai ada fraktur metakarpal, tadi kata dokter untuk melakukan gips keluar atas siku, sisi distal sampai palmar crease. Tapi kalau disertai ada fraktur undisplaced, faktor minimal pada distal dari metakarpal, apakah batasan kita masih sampai palmar crease atau bisa kita panjang sampai proksimal palang, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, pada pasien-pasien yang ada luka, ada VL pada sisi fraktur, tapi belum bone expose, itu untuk melakukan window pada gipsona atau gipsnya, itu seberapa maksimal kita melakukan window pada gips, Dok? Demikian, Dok. 2 pertanyaan, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk yang pertama, fraktur metakarpal, lihat dulu foto metakarpalnya mana. Kalau frakturnya metakarpal 1 dan 2, berarti kita nggak bisa melakukan close reduksi, karena kan kita membutuhkan jari pertama dan jari kedua untuk melakukan reduksi. Kalau selain jari yang kedua dan ketiga, itu posisinya lebih kita proksimalkan letak gipsnya, berarti dia extended long arm cast. Jadi extended bisa kita tambahkan, panjangkan lebih ke daerah phalangeal joint-nya. Bisa kita modifikasi. Tapi kalau dia frakturnya metakarpal 2 dan 3, otomatis kita nggak bisa melakukan close reduction. Lebih sulit. Walaupun mau memaksakan, ya kita nggak pakai jari 1 ke 2. Kita memakai wrist joint aja. Cuman agak susah. Itu yang kedua, kalau yang kita anggap aja sebagai open fracture. Kalau sebagai open fracture, kita bikin window-nya, setidaknya window itu tidak melebihi dari 30% dari ukuran gipsnya. Dari panjang gipsnya tidak melebihi 30%. Jadi kalau lebih 30%, fungsi gipsnya itu untuk mempertahankan frakturnya itu bisa berkurang. Jadi makin banyak dibuka window-nya, risiko gipsnya lebih unstable, lebih besar. Jadi setidaknya jangan melebihi 30% lah dari ukuran lebarnya gips.
Ya, Dok. Yang tadi kalau yang berarti jari pada metacarpal tadi yang jari 3, 4, 5 yang untuk openingnya tidak masalah kalau dia tidak bisa opening, Dok. Opening digiti yang menemukan digiti sama Komponennya ada apa-apa. nggak Kan, usah. kan fraktur. Fraktur kan harus kita fiksasi dia kan. Ya, dipasang extended long arm case bisa ditambahkan force lab nanti untuk yang DGT 45 345 2345-nya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Gilang dan Dr. Reda atas penjelasannya. Sebenarnya Dr. Israel yang bertanya ya. Ya, silakan Dr. Israel. Baik, izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Ini lebih ke teknik casting ya, Dok. Izin bertanya, Dok. Kan pada fingernya kita lakukan digantung ya, passive traction, kemudian pada elbow kita lakukan counter traction dengan beban. Itu untuk penentuan berat bebannya ada ketentuan tertentu. Berapa berat beban yang kita berikan ini untuk counter traction. Ya, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Israel. Kalau untuk bebannya, rata-rata yang kita gunakan seperti tadi 5 kilo. 5 kilo bisa kita naikkan sampai 10 kilo. Bisa kita naikkan sampai 10 kilo. Jadi jangan lebih dari 10 kilo karena dan dibanding di ini juga dilihat juga umur dan berat badan pasiennya. Jika dia masih anak-anak belasan tahun, ya masih bisa kita pasang 5 kilo. Tapi kalau sudah dewasa, kita melakukan close reduction ya kita pakai 10 kilo. Ya. Izin Dok, berarti untuk bebannya itu memang maksimal 10 kilo ya Dok ya? Ya, karena ya kita anggap pemasangan chain finger trap-nya itu atau kasar yang kita pakai itu kayak memakai skin traksi. Jadi kan makin beratnya itu skin laserasi itu makin gede, laserasi kulitnya makin berat ya, resiko laserasi kulitnya kan makin besar. Jadi dengan berat 5-10 kilo itu dengan durasi sekitar 10-15 menit itu belum menimbulkan laserasi pada kulit. Itu. Jadi kalau lebih ya risiko laserasi kulitnya makin tinggi, bahkan bisa fraktur dari falangnya kalau terlalu berat. Baik Dok. Baik. Terima kasih Dr. Reda. Sepertinya kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, Assalamualaikum Dok. Ya, silakan Dr. Raymond. Terima kasih Dr. Rian. Izin pada Dr. Reda. Saya mungkin akan menanyakan tentang Chinese finger trap itu, Dok. Untuk kita sebagai dokter bedah umum, selanjutnya apakah masih ada indikasi untuk bagi seorang dokter bedah umum untuk melakukan teknik Chinese finger trap itu, Dok? Lalu apakah indikasi mutlaknya atau suatu kasus itu harus dilakukan Chinese finger trap itu, Dok? Halo? Ya, Dr. Reda silakan tanya. Halo, tes. Ya, Dr. Reda silakan. Halo? Ya, Dr. Reda sepertinya sinyal. Halo, tes. Iya, Dr. Reda silakan.
Pertanyaan Dr. Raymond tadi apa? Ya, Dr. Raymond. Dok, diulangi dok. Untuk dilakukannya Chinese finger trap itu dok pada kita jika telah melakukan nanti praktik pada bedah umum, apakah ada indikasi mutlaknya untuk suatu kasus dilakukan Chinese finger trap dok? Apakah Chinese finger trap ini yang memerlukan suatu traksi itu dok? Terima kasih dok. Jadi Chinese finger trap ini untuk bedah umum maksudnya gitu. Ya, sepertinya maksud Dr. Raymond seperti itu, Dok. Untuk kasus penanganan Chinese finger trap ini, Dok, untuk penanganan pada spesialis bedah umumnya bagaimana gitu? Jadi Chinese finger trap ini namanya aja ya, ini Chinese, mungkin orang Chinese yang pertama kali menemukan finger trap. Dan sebenarnya namanya itu juga finger trap. Finger trap itu suatu alat yang bisa yang bisa menarik jari alat. Jadi alat itu dimasukkan ke jari kedua dan ketiga itu, habis itu digantung. Itu alat. Nah, jadi kalau mau pakai yang agak modernnya, pakai Chinese finger trap. Jadi dengan finger trap itu, jadi mau finger trap dari manapun boleh, atau ada finger trap. Atau kalau nggak memiliki finger trap, memiliki kasar. Jadi udah mau kalau mau punya finger trap boleh. Caranya finger trap, nggak apa-apa disediakan. Misalnya mau ke daerah kan, mau stase daerah atau yang dapat tugas di daerah, penempatannya di mana, nanti boleh mau beli finger trap, cari finger trap dimanapun, disediakan di tempatnya masing-masing, boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Setidaknya kita butuh 2 finger trap atau menggunakan kasar kalau yang tradisionalnya, maksudnya yang nggak ada finger trap yang gunakan kasar, cuma resiko kasar kan lebih sakit pada pasien. Kalau finger trap lebih enak pasien. Itu boleh kok. Bedah umum kalau mau punya finger trap boleh. Baik, terima kasih. Bagaimana? Terus untuk Indok mau bertanya satu lagi dok, apakah untuk ada perbedaan berapa beban atau traksi yang boleh atau dibolehkan untuk finger trap ini dok? Apakah berbeda dari traksi dengan kalau yang lain? untuk pemilihan beban ya, kalau itu nggak berhubungan dengan finger trap-nya, berhubungan maksud dengan kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya elderly dengan resiko kulitnya yang gampang, ya apabila kita skin traksi itu dengan pemilihan kulitnya lebih kulitnya itu lebih gampang rasanya untuk maserasi, ya jangan terlalu berat kita kasihkan bebannya. Kepada anak-anak yang cukup muda itu bisa kita lakukan penambahan beban dari 5 sampai 10 kilo itu boleh. Ya, sampai reduksinya tercapai. Intinya kan sampai reduksinya tercapai. Misalnya dengan 5 kilo kita tunggu 10 menit, nggak balik-balik dia, bisa kita tambahkan 7 kilo. Kalau kilo rupanya nggak bisa juga, bisa kita tambahkan sampai 10 kilo. Apa 10 kilo dia, ternyata dia bisa dia relaksasi otot begitu 10 kilo dengan masalahnya relaksasi itu, bisa dia frakturnya tuh kita realignment. Jadi tergantung evaluasi pada saat nanti operasi, bisa kita naikkan beban. Tapi sarannya yang nggak melebihi dari 10 kilo. Oh, jadi ini maaf dok, jadi untuk evaluasi kita itu tidak memerlukan untuk dilakukan tindakan rawatan, berarti hanya dalam beberapa menit bisa kita evaluasi lagi dan bisa kita mungkin dibuka kalau sudah terreduksi gitu dok. Jadi kita melakukan reduksi ini pada saat tindakan, Mas. Jadi kita melakukan close reduction itu, kita gantung dulu bebannya sekitar 10 menit itu. Jadi di ruangan nggak ada kita gantung di ruangan. Di ruangan bebas. Jadi pada saat kita tindakan, kita gantung dengan beban sekian, selama 10 menit, baru kita lakukan reposisi. Bebannya itu juga memperhitungkan kekuatan dari humerusnya. Kalau lebih berat lagi, bisa humerus juga patah nanti.
Jadi nggak hanya pada sisi jadinya, pada sisi umurnya juga diperhatikan. Baik dok, terima kasih dok. Baik. Sudah cukup jelas, Dr. Raymond? Sudah dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih. Kepada rekan-rekan residen yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya rasa masih ada waktu untuk satu penanya terakhir, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 7:23. Silahkan. Ya. Kalau tidak ada, izin dok, Rian ingin bertanya satu lagi dok. Ada yang Rian baca mengenai kasus mengenai radio ulnar sinostosis dok, yaitu suatu kasus di mana adanya penyatuan jaringan pada tulang radius dan ulna yang bisa disebabkan oleh kelainan kongenital dok. Nah, itu penanganannya bagaimana dok? Ini khusus pada kasus pediatrik mungkin dok. Apakah bisa kita langsung lakukan close reduction atau tidak dok? Ini kasusnya pada pediatrik dok. Sepertinya Dr. Reda masih mute. Kalau radio ulnar sinostosis itu berarti ada hubungan di yang radius ulna itu baik, radius ulnanya itu baik, tapi ada tulang yang menghubungkan radius dan ulna, itu maksudnya. Iya dok. Nah, pengertiannya radio ulnar sinostosis itu ya itu. Jadi radius dan ulnanya itu nyatu. Jadi nggak bisa kita lakukan close reduction ya, sinostosis itu harus kita buang. Ya, sinostosis kita buang. Jadi tindakannya tidak bisa kita lakukan close reduction, harus dioperatif dok ya? Iya, karena kan dia nyambung dua-duanya. Iya. Tadi sinostosis kan, jadi radius sama ulnanya itu dia tumbuh tulang yang menghubungkan antara radius dan ulna. Jadi jika digerakkan dua-duanya itu langsung gerak dua-duanya. Jadi harus kita buang sinostosisnya supaya bisa melakukan gerakan dari foamnya. Baik dok. Nggak bisa kita lakukan close reduction. Baik dok. Baik. Terima kasih untuk Dr. Reda. Saya rasa jika tidak ada yang ingin bertanya, untuk sesi diskusi kita akhiri. Kemudian sebelum untuk menutup Zoom kali ini, kita mintakan pendapat kepada dokter yang hadir saat ini, Dr. Rizky, selaku Sekretaris Prodi. Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Rian. Iya. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Dr. Reda yang sudah banyak memberikan ilmunya pagi ini. Mungkin banyak sekali hal-hal yang disampaikan Dr. Reda yang sudah lama tidak terdiskusikan bagi kita di laporan jaga ataupun di stase. Karena memang masalah biomekanik, tarikan otot yang menyebabkan terjadinya pergeseran daripada tulang ketika fraktur di antebrakii, serta bagaimana posisi gips yang kita kaitkan dengan peranjakan yang terjadi, lalu mengenai follow up-nya, lalu juga mungkin yang junior-junior baru terekspos dengan istilah Chinese finger trap. Nah, ini banyak sekali yang tercerahkan pagi ini. Jadi kita ucapkan terima kasih. Yang kami harapkan dari residen adalah apa yang disampaikan Dr. Reda ini selalu diingat gitu ya, selalu diingat baik itu dalam penata laksanaan pasien ataupun persiapan ujian. Jadi bermanfaat apa yang bisa kita lakukan pada pagi ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Reda sudah meluangkan waktu, dan juga kepada seluruh residen. Saya lihat di sini ada 60 yang hadir gitu ya, yang lain tidak tahu kemana, mungkin ada operasi dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan lain waktu lebih disiplin lagi mengikuti kegiatan kuliah subuh kita. Baik, terima kasih Dr. Rian. Baik, Dr. Rizky, sama-sama Dr. Rizky. Baik, kalau begitu selesai sudah acara Zoom kuliah subuh kita kali ini.
Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Asyo Mareda, spesialis ortopedi, yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada kuliah subuh kita saat ini. Baik, saya sebagai moderator undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Izin live ya. Ya, silakan, Dok. Baik, Dok.